Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sari Bulan Basri, saya dari kelas EKIS 5E dengan NIM 1904010023. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tugas manajemen pemasaran. Nah, terdiri dengan 8 poin. Poin pertama itu pengembangan strategi. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengembangan strategi dari perusahaan KFC. Nah, yang pertama itu ada namanya kekuatan, di mana kekuatan yang dilakukan dari perusahaan KFC ini lebih yang pertama itu mengutamakan pelayanannya yang ramah, menyediakan makanan cepat saji, dan menyediakan ayam dengan kualitas yang tinggi, mengutamakan rasa dan gizi, seperti itu. Nah, yang pertama kan tadi ada kekuatan. Sekarang yang kedua itu memiliki kelemahan, di mana kelemahan dari restoran KFC ini yang pertama itu mulai dari harganya tidak terjangkau di kalangan bawah, dan yang kedua itu kurangnya gizi karena di mana ayam hanya diberikan bumbu seperti terigu dan segala macam. Nah, di situ perusahaan KFC itu memiliki kurangnya gizi. Nah, disitulah kelemahan dari perusahaan KFC ini sendiri. Yang ketiga juga ada peluang dari perusahaan KFC ini, di mana perusahaan KFC ini tidak hanya berpatokan kepada jenis makanan ayam saja, tetapi banyak juga dia menyediakan seperti minuman, kentang goreng ya, dan sebagainya, makanan varian baru. Kemudian yang keempat ada yang namanya ancaman. Nah, di perusahaan KFC juga itu memiliki banyak ancaman dikarenakan banyaknya juga restoran yang telah membuka makanan cepat saji, dan juga banyak juga masyarakat lebih memilih membuat ayam sendiri dan membeli bumbu ayam yang sudah disediakan yang langsung jadi, begitu Pak. Dan juga masyarakat sekarang karena adanya virus corona ini lebih memilih untuk membuat makanan sehat sendiri. Nah, poin yang kedua yaitu menangkap pemahaman atau gagasan pemasaran. Nah, di mana perusahaan KFC ini yang pertama itu kualitas produknya, di mana perusahaan KFC ini lebih mengutamakan rasa dan kepuasan pelanggan. Jadi tidak semua yang bisa membuat ayam Kentucky tidak sama dengan rasa yang ada di perusahaan yang dijual di restoran KFC, seperti itu. Dari segi produk juga bisa dilihat seperti itu. Nah, yang kedua itu ada yang namanya strategi harga, di mana strategi harga yang dilakukan di perusahaan KFC ini banyak mengadakan promo-promo menarik buat pelanggan sendiri, sehingga tidak hanya berhenti di situ saja. Yang ketiga ada namanya strategi tempat, di mana perusahaan KFC ini tidak hanya dia juga menempatkan restorannya di tempat yang mudah dijangkau, lokasi yang strategis dan dapat disesuaikan oleh masyarakat, di mana juga restoran KFC ini memiliki fasilitas yang memadai, seperti itu. Nah, yang keempat ini ada yang namanya strategi promosi, di mana strategi promosi dari restoran KFC ini terdiri dari dua. Yang pertama itu memberikan promo menarik dan memberikan CD kepada pelanggannya apabila sudah membeli. Dan yang kedua itu memanfaatkan juga media-media promosi seperti di televisi, radio, di sosial media, dan lain-lain.
Nah, poin yang ketiga ini customer relationship management. KFC sendiri yang ada di Indonesia itu yang pertama itu menekankan pada komunikasi dan pemasarannya dengan mengelola berbagai kontak dengan pelanggan yang mempertahankan pelanggan dan memberikan penilaian memberikan pelanggan nilai tambah yang berkelanjutan sekaligus memperoleh keuntungan yang berkelanjutan. Dalam CRM juga lebih menekankan pada loyalitas pelanggan, bukan hanya kepuasan yang dimiliki oleh pelanggan sendiri. Tujuan dari CRM juga ini untuk mengetahui banyaknya kemungkinan tentang bagaimana kebutuhan perilaku pelanggan untuk melanjutkan dan memberikan sebuah saran. Nah, poin yang keempat ini bagaimana pembangunan merek yang kuat. Nah, untuk mengetahui perusahaan KFC ini bagaimana ia mempertahankan mereknya sampai sekarang, dikarenakan KFC adalah salah satu brand di Indonesia yang tetap memimpin dan bahkan tetap ekspansi di masa krisis dengan memberlakukan strategi mobil defense yang meningkatkan penjualan dan menekankan biaya. Strategi ini membuat mereka tetap melakukan perluasan pada pasar potensial sebagai pertahanan ataupun penyerangan di masa depan. Strategi promosi dan pemasaran diarahkan untuk meningkatkan penjualan dan transaksi seketika, didukung paket-paket hemat seperti layanan delivery. Nah, dengan strategi pemasaran ini, brand KFC ini terus memimpin bahkan dalam kondisi krisis di saat banyaknya brand lain tiarap. Pada saat ini kondisi ekonomi membaik, mereka memiliki posisi lebih kuat untuk memimpin besar pasar. Nah, poin ke-6 dan ke-7 ini yang penghantaran nilai dan mengkomunikasikan nilai. Nah, yang dimaksud itu dalam pemasarannya produk KFC ini sudah cukup baik. KFC juga melakukan inovasi dalam melakukan pemasaran sehingga produknya cepat dikenal para konsumennya, sehingga sampai saat ini KFC tetap menjadi pilihan masyarakat yang memiliki makanan cepat saji dimanapun mereka berada, sekalipun mereka berada di rumah, dikarenakan mereka dapat memesan menu KFC untuk diantarkan di rumah. Di sini juga penilaian dari perusahaan KFC ini juga dikarenakan memiliki dan lebih mengutamakan kepuasan pelanggan dan selalu menciptakan rasa-rasa dan menu-menu baru. Nah, poin yang ke-8 atau poin terakhir tugas pemasaran manajemen itu bagaimana menciptakan pertumbuhan jangka panjang. Nah, untuk komitmen ini yang pertama itu memiliki komitmen adanya perseorang adalah mempertahankan visi sebagai pemimpin industri restoran cepat saji dengan terus memberikan kepuasan yummy di wajah konsumen, dukungan pemegang saham, keahlian manajemen yang dikelola dengan baik, dedikasi dan loyalitas karyawan, dan yang terpenting adalah kontinuitas kunjungan konsumen pasti berhasil membawa perseorang meraih visinya. Dengan visi yang kokoh, misi dan objektif jangka panjang, serta strategi dan nilai-nilai korporasi yang jelas, niscaya akan terus menjadikan merek KFC ini yang terfavorit di seluruh Indonesia dan membangun PT Fast Food Indonesia menjadi sebuah korporasi yang sangat hebat. Baik, cukup sekian penjelasan singkat dari tugas pemasaran. Ada 8 tugas pemasaran manajemen. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.